Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Duta Ananda Putri akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Gibah. Kata gibah atau menggunjing tentunya sudah akrab di telinga kita ya teman-teman. Untuk itu yuk kita kupas satu persatu AADG. Ada apa dengan gibah? Yang pertama ada pengertian gibah. Gibah berasal dari bahasa Arab. Gabah yagibu gaiban, yang artinya gaib atau tidak hadir. Gibah merupakan membicarakan aib orang lain atau keburukan orang lain yang tidak berhadir pada saat pembicaraan tersebut. Gibah ini ibaratnya sebuah pohon ya teman-teman. Gibah dapat bercabang menjadi iri, dengki, bahkan juga menimbulkan fitnah. Gibah tidak dilakukan seorang diri. Gibah biasanya terjadi pada saat pembicaraan dengan seseorang, sekelompok orang, ataupun dalam majelis. Di zaman sekarang kita harus lebih berhati-hati ya teman-teman. Kenapa? Karena gibah tidak hanya dapat berbentuk lisan, tetapi gibah juga dapat disebarkan melalui sosial media. Nauzubillah min zalik. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat dalil larangan bergibah atau menggunjing. Dalil tentang gibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelas melarang kita untuk bergibah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dah, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan menggunjingkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengibaratkan orang yang sedang bergibah. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuhu. Apakah ada di antara kalian yang senang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu saja kalian akan merasa jijik kepadanya. Kemudian teman-teman, dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda bahwa dosa gibah itu lebih berat daripada dosa berzina. Seorang sahabat bertanya, "Mengapa demikian ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Seseorang yang sudah berzina kemudian bertaubat, Allah akan memaafkan dosa-dosanya. Sedangkan orang yang bergibah tidak akan diampuni dosanya sampai dimaafkan oleh orang yang digibahinya." Nauzubillahi min zalik. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang suka menggibah. Nah, telah kita ketahui bersama ya teman-teman dari dalil yang telah disebutkan sebelumnya bahwa bergibah ini bagai kita sedang memakan bangkai saudara kita sendiri yang sudah mati. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad dari Jabir bin Abdullah berkata, "Kami pernah bersama-sama dengan Nabi, kemudian tercium bau tidak mengenakan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, 'Tahukah kamu bau apakah ini? Ini adalah bau-bau orang yang sedang menggosip atau menggunjing kaum mukmin.'" Nauzubillah min zalik. Kemudian selain itu banyak sekali mudarat gibah. Di antaranya adalah mendapat murka Allah karena jelas perbuatan gibah ini telah dilarang. Kemudian hati orang yang suka bergibah akan menjadi keras. Kemudian memicu pertikaian karena gibah ini merupakan akar dari fitnah. Kemudian melenyapkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri seorang mukmin. Yang terakhir, amal ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita tahu banyak sekali mudarat gibah, tentu saja kita harus menghindari gibah. Berikut tips and trick cara menghindari gibah. Yang pertama, mengingat kebaikan orang yang kita gibahi sebelum membicarakan orang tersebut. Kemudian, ingat bahwa kita juga manusia yang tak luput dari kesalahan.
Kemudian produktif sehingga kita tidak punya waktu kosong untuk menggibah. Kemudian berteman dengan orang yang saleh, memperingatkan teman yang mulai membuka pembicaraan untuk bergibah. Kemudian memikirkan perkataan sebelum kita berbicara. Kemudian yang ketujuh dan terakhir, banyak membaca Al-Quran dan mengingat Allah. Teman-teman sekalian, setelah kita menerapkan tips and trik menghindari gibah, tentu saja kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Manfaat tersebut diantaranya adalah yang pertama, kita menjadi lebih produktif karena mengisi waktu luang dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Kemudian, hidup kita akan menjadi lebih tenang dan tidak merasa bersalah kepada orang yang kita gibahi. Kemudian, kita menerapkan langkah konkret untuk menghindari fitnah. Kemudian, mempunyai banyak teman. Kemudian, lisan kita lebih terjaga. Dan yang terakhir, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian teman-teman, ada beberapa kondisi di mana gibah ini diperbolehkan selama tujuannya baik. Yang pertama adalah tazalum. Misalnya kita melaporkan perbuatan buruk orang lain kepada pihak berwajib. Kemudian yang kedua, menceritakan keburukan orang yang melakukan maksiat dengan tujuan agar perbuatan maksiatnya ini tidak ditiru dan tidak diulangi lagi. Kemudian yang ketiga, memberitahukan atau memperingatkan suatu bahaya. Terakhir, meminta fatwa atau pendapat ulama tentang masalah yang sedang kita hadapi. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa gibah merupakan perbuatan zalim yang dapat mendatangkan banyak keburukan untuk diri kita maupun diri orang lain. Untuk itu, kita harus menghindari perbuatan gibah. Maka dari itu, jauhi gibah, dekati Allah. Demikian ceramah singkat yang saya sampaikan. Akhir kata, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, maafkan saya dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.